Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persoalan pernikahan dalam Islam. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah talak, huluk, dan fasakh. Talak. Apa itu talak? Talak menurut bahasa artinya adalah melepas ikatan, sedangkan menurut syara adalah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafal tertentu yang dengan ucapan tersebut ikatan nikah menjadi lepas. Contohnya, seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Saya cerai kamu" atau "Saya talak kamu." Dengan secara otomatis maka jatuhlah talaknya suami terhadap istrinya atau mereka bercerai. Selanjutnya dasar hukum talak. Dasar hukum talak terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229. At-thalaqu marrotani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Terdapat juga dalam sabda Rasulullah SAW, An Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ilallahi azza wa jalla at-talaqu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara hal-hal yang hak namun dibenci oleh Allah adalah talak. Rawahu Abu Dawud dan Al-Hakim. Selanjutnya hukum talak. Hukum talak pada asalnya adalah makruh. Karena ada alasan tertentu, maka dapat berubah menjadi. Yang pertama adalah wajib. Bila suami istri sering bertengkar, kemudian sering terjadi konflik dan tidak dapat didamaikan, atau talaknya suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya, dalam keadaan seperti itu, maka talaknya menjadi wajib. Karena kalau diteruskan nanti justru akan membawa kesengsaraan dan penderitaan di antara keduanya. Yang kedua, bisa berubah menjadi sunnah jika suami tidak sanggup memberi nafkah atau tidak mampu menunaikan hak istrinya karena memang tidak mencintainya, atau istri tidak memelihara kehormatan dirinya dan dikhawatirkan suami akan terbawa kepada kelakuan istrinya yang jahat. Maka dalam kondisi tersebut sunnah bagi seorang suami mentalak istrinya. Selanjutnya, bisa berubah menjadi haram jika talak dilakukan justru akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Kemudian, talak boleh dijatuhkan kepada istri apabila istri berbuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika istri berbuat zina, jelas seorang suami berhak mentalak istrinya yang berbuat zina. Kemudian istri itu nusus, dan setelah diberi nasihat dengan berbagai cara namun tetap tidak berubah, dan keadaannya sangat membahayakan bagi ketentraman rumah tangga serta pendidikan anak-anak, maka dalam kondisi semacam ini, suami boleh menjatuhkan talak terhadap istrinya. Kemudian istrinya itu pemabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan yang mengganggu ketentraman rumah tangga. Selanjutnya, sebab-sebab lain yang menimpa istri sehingga tidak memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan teratur. Rukun dan syarat talak. Yang pertama adalah suami dengan syarat ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, kemudian suami itu baligh, berakal, dan tidak ada paksaan untuk mentalak istrinya. Yang kedua adalah istri dengan syarat istri yang ditalak adalah mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami dan masih dalam masa iddah talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya. Yang ketiga adanya ucapan dengan syarat talak diucapkan oleh suami, bukan diucapkan oleh istri ya. Talak diucapkan oleh suami bisa secara sharih atau terang, bisa juga secara kinayah atau sindiran. Akan tetapi kalau menggunakan sindiran harus disertai niat. Apabila tidak ada niat dari suami untuk menceraikan istri, maka tidak jatuh talaknya. Ingat bahwa talak itu
diucapkan atau dikeluarkan oleh suami. Jadi walaupun istri minta talak beratus-ratus kali atau istri mengucapkan kamu saya talak 100 kali, maka itu tidak akan pernah terjadi, sebab yang mengeluarkan kata talak atau mengucapkan kata talak adalah suami. Selanjutnya macam-macam talak. Menurut cara menjatuhkannya, yang pertama talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan terdiri dari sharih atau tegas. Contohnya adalah saya talak kamu. Jadi ada kata talak, atau saya cerai kamu. Ada kata cerai dengan secara tegas. Dan juga sindiran. Namun harus disertai dengan niat mentalak. Jika tidak ada niat dari suami, maka tidak jatuh talaknya. Yang kedua, talak dengan tulisan. Talak ini juga sah baik suami itu bisu atau tidak, dengan syarat tulisan jelas dan benar-benar ditujukan kepada istri. Bisa dengan surat kuasa, bisa dengan surat tertulis yang ditandatangani dan dibumbui matre, itu juga bisa. Yang artinya dalam surat tersebut benar-benar jelas kalau suami mentalak istrinya. Yang ketiga, talak dengan isyarat. Hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis. Syaratnya isyarat ini harus jelas bahwa yang disampaikan itu adalah talak. Berikutnya, dari segi jumlah, yang pertama talak 1. Yaitu talak yang pertama kali dijatuhkan dengan 1 kali talak. Yang kedua, talak 2, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kedua kalinya atau pertama kali tetapi diucapkan sekaligus. Langsung bilang, kamu saya talak 2. Nah, ini masuk kategori talak 2. Yang ketiga, talak 3. Ialah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya atau pertama kali tetapi dengan 3 talak sekaligus. Misalnya mengucapkan saya talak 3 kamu. Nah, itu masuk kategori talak 3. Berikutnya dari segi keadaan istri. Yang pertama talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika dalam keadaan suci, waktu suci belum dicampuri dan ketika hamil, jelas hamilnya. Jelasnya hamil ini biasanya pada hamil usia 6 bulan ke atas, jadi sudah kelihatan ya. Kemudian yang kedua, talak bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri ketika ia dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci pada waktu suci telah dicampuri. Talak bid'ah hukumnya haram. Yang ketiga, talak bukan sunnah dan bukan bid'ah dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan tidak berdarah haid karena masih kecil. Jadi dia menikah dengan anak yang belum pernah haid, kemudian ditalak. Nah, ini masuk kategori bukan sunnah dan bukan bid'ah. Kemudian dari segi kebolehan rujuk atau nikah kembali, yaitu talak raj'i. Adalah talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir. Yang termasuk talak raj'i adalah talak 1 dan talak 2 kepada istri yang pernah dicampuri selama masa iddah belum berakhir. Kemudian yang kedua talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali. Talak bain ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah talak bain kubro, adalah talak 3. Talak 3 ini tidak bisa dirujuk kembali oleh suami kecuali jika sang istri menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian sudah dicampuri dan kemudian dicerai oleh suami yang kedua dan telah habis masa iddahnya. Maka seorang suami boleh menikahi kembali istrinya. Kemudian yang kedua talak bain sugro adalah talak raj'i 1 atau 2 yang telah habis masa iddahnya. Talak 1 dan 2 atas istri yang pernah dicampuri, belum pernah dicampuri maksud saya. Talak yang dijatuhkan oleh hakim karena istri rafa atau menuntut ke pengadilan dan talak tebus.
Kemudian kita membahas masalah hulu. Apa itu hulu? Menurut bahasa artinya menanggalkan. Sedangkan menurut istilah artinya terjadinya perceraian atas permintaan istri dan suami menyetujuinya. Perceraian hulu dilakukan dengan cara perempuan membayar tebusan atau iwat dan mengembalikan mahar atas pernikahan. Hulu dilakukan apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan secara ma'ruf. Rukun hulu, yaitu yang pertama adanya suami yang balik, berakal, dan atas kemauannya sendiri. Kemudian adanya istri yang dalam kekuasaan suami, yaitu yang belum diceraikan dengan talak yang tidak boleh dirujuk. Kemudian ucapan yang menunjukkan hulu. Yang keempat, bayaran atau tebusan atau iwat, yaitu sesuatu yang boleh dijadikan mahar. Dan yang terakhir adalah orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun. Besarnya tebusan hulu, jumhur ulama mengatakan tidak ada batasan mengenai jumlah tebusan yang diberikan istri kepada suaminya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tebusan tidak boleh melebihi mas kawin yang diberikan oleh suami. Nah, ini mungkin kalian akan ingat yang pernah menyaksikan pernikahan akad nikah ya. Di situ ada di buku nikah itu ada sekot taklek. Nah, di situ ada sebutan ada perkataan yang mengatakan bahwa sewaktu-waktu jika seorang suami itu menyakiti istrinya atau sebagainya, meninggalkan istrinya dalam kurun waktu beberapa bulan, tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya, maka jika istri itu tidak menerima dan kemudian melaporkan ke pengadilan agama, maka jatuhlah talaknya. Nah, ini bentuk hulu seperti itu. Jadi ketika istri merasa tidak terima, merasa tersakiti oleh suaminya, kemudian dia melaporkan kelakuan suaminya kepada hakim dan kemudian meminta hulu, maka ketika istri membayar iwat, bayaran iwat ini kalau di Indonesia tidak ditentukan berapa, tapi di buku nikah itu ada nominal, kalau tidak salah itu Rp10.000. Nah, itu, dan membayar iwat itu maka jatuhlah talak suami terhadap istrinya. Kemudian tata cara seorang istri dapat memutuskan tali pernikahan. Yang pertama, mensyaratkan ketika akan menikah. Nah, ini biasanya dibaca oleh suami di sigot taklek agar suami memberikan hak talak kepadanya bila menghendaki. Hak talaknya itu saat apa? Ya ketika suami menyakiti, suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, atau suami tidak menggaulinya secara ma'ruf dan baik. Nah, itu bisa menjadikan syarat kepada istrinya untuk meminta hulu. Kemudian yang kedua, mengadukan kepada hakim apabila seorang perempuan merasa bahwa tidak dapat meneruskan perkawinan akibat kekerasan suami atau mendapatkan perlakuan buruk yang tidak dapat diperbaiki. Misalnya karena ada KDRT ya, kemudian lapor kepada hakim di pengadilan agama bahwa dia sudah tidak tahan dengan suaminya, akhirnya dia meminta untuk hulu. Kemudian jika hulu sudah terjadi, maka suami tidak lagi mempunyai hak untuk merujuk kembali kepada mantan istrinya, walaupun baru talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Ia baru dapat kembali kepada istrinya dengan akad nikah yang baru. Jadi ketika dia ingin kembali kepada istrinya, harus menggunakan akad nikah yang baru. Selanjutnya fase. Fase adalah rusak, putus atau lepasnya ikatan pertalian antara suami istri disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Adapun sebab-sebab fase antara lain, yang pertama sebab yang merusak akad nikah. Kemudian yang kedua sebab yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan.
Sebab yang merusak akad nikah, misalnya menikah sempurna, lengkap rukun dan syarat, ternyata perempuan yang dinikahinya itu adalah muhrimnya atau saudara sepersusuan, maka dengan sendirinya bisa fase atau batal. Kemudian menikah sudah sempurna, lengkap rukun syaratnya, tetapi salah satunya murtad, maka ini juga bisa menyebabkan fase atau batal pernikahannya. Sedangkan contoh untuk sebab yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, misalnya terdapat penipuan dalam pernikahan, kemudian menghadapi suatu penyakit atau cacat, kemudian suami terlalu miskin sehingga tidak dapat memberi nafkah, atau suaminya menghilang entah kemana, atau mafkut, tidak diketahui rimbanya, tidak diketahui orangnya di mana, apakah masih hidup atau sudah meninggal, atau suami dipenjara, sehingga ketika suami dipenjara dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri, tidak mendapatkan nafkah lahir maupun batin, maka ini bisa menyebabkan fase ikatan pernikahan. Dalam fase tidak terdapat bilangan iddah pernikahan. Bila terjadi fase, maka langsung terjadi perceraian. Baiklah, demikian untuk materi kali ini. Terima kasih. See you next material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.